Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini kembali mengangkat topik beras ya. Kali ini juga sumbernya adalah pernyataan dari Menteri Pertanian Amran ya. Saya ambil dari kompas.com, judulnya Mentan mengutip pernyataan Menteri Pertanian, jika tak ada aral melintang, 3 bulan lagi Indonesia akan swasembada beras. Ya, begitu ya beritanya ya. Nah, di sini ada gambar Pak Andi Amran Sulaiman dalam upacara rapat senat terbuka di Universitas Hasanuddin. Jadi ini disampaikan pada saat itu, pada pidato beliau. Beritanya begini, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah saat ini tengah menjalankan transformasi besar di sektor pertanian dari tradisional menuju modern. Dia menyebutkan transformasi itu mulai membuahkan hasil, yaitu Indonesia sedang menuju swasembada beras. Insya Allah dalam 3 bulan ke depan, bila tidak ada arah melintang, kami bisa umumkan bahwa Indonesia sudah swasembada beras. Tuturnya dalam upacara rapat senat terbuka Dies Natalis ke-69 Unhas pada hari Sabtu 13 September 2025. Amran pun memaparkan upaya konkret yang dilakukan pemerintah untuk mendongkrak produktivitas nasional. Beberapa upaya itu antara lain adalah program cetak sawah, perbaikan irigasi, serta program peningkatan kesejahteraan petani. Ini adalah transformasi besar-besaran untuk mewujudkan pertanian yang sehat dan berkeadilan jelasnya. Nah, hasil dari transformasi itu sudah dirasakan petani dengan nilai tukar petani NTP naik yang menjadi 123,57%. Petani kini lebih sejahtera. Bahkan laporan dari daerah menyebut petani kini lebih bahagia, ujarnya. Amran menegaskan pemerintah berkomitmen menghadirkan ekonomi yang berkeadilan, termasuk melakukan penindakan tegas terhadap mafia pangan. Satu kata, tindak tegas. Kita tidak boleh kompromi terhadap praktek curang yang merugikan petani, tegasnya. Saya kasih sedikit komentar ya, ini untuk kesekian kalinya kanal ini membacakan berita tentang Amran dan selalu disertai kesan komentar ya, otomatis pesannya kepada syukur didengar oleh Pak Mentan atau anak buahnya. Sekurang-kurangnya pemirsa harus juga ikut mencermati bahwa kanal ini berpendapat Menteri Amran ini sering ngomong gede ya, glorifikasi, klaim, dan berlebihan. Jadi beberapa yang disampaikan datanya ya benar, tapi beberapa lain menggarisbawahi yang menjadi kesannya berlebihan. Jadi ini kan sederhana saja, beliau dilantik bulan Oktober, jadi belum setahun ya. Meskipun tadi dari pernyataannya nanti kita lihat 3 bulan ke depan, bisa nggak terbayang bahwa dalam tempo setahun seorang Menteri Pertanian dengan tupoksinya dan anggaran yang diberikan kepada Kementerian Pertanian yang relatif ya tidak terlampau besar, tidak terjadi lompatan ya pada era 2025 ini, maka apa yang beliau sebutkan tadi sudah terjadi gitu loh. Sudah terjadi, ada transformasi dari pertanian tradisional ke modern. Ini pun sudah mengundang masalah. Semua orang tahu bahwa sebagian besar petani itu adalah petani gurem. Bukan berarti kita tidak bisa modernisasi, tapi kan apakah terlihat langkah-langkah nyata yang membuat para petani itu sekarang sedang transformasi menjadi lebih modern pertaniannya? Satu. Yang kedua, ya ada cetak sawah segala macam, mungkin sudah dimulai. Tetapi berapa hasilnya? Kan belum setahun ya, atau anggap aja 3 bulan yang akan datang adalah setahun. Saya kira ini sulit ya untuk diterima glorifikasi yang berlebihan seperti ini. Ada peningkatan, ya kerja setahun, oke. Dan bisa dibandingkan dengan kerja sebelumnya, mungkin bisa dianggap sedikit lebih baik. Nah, juga ada yang menarik adalah memakai data nilai tukar pertanian terkini ya, 123,57%. Ini kita juga harus jeli ya, NTP itu
dari bulan ke bulan, kemudian 123,57% itu tahun dasarnya tahun berapa. Jadi bukan berarti memang terjadi perbaikan, tapi perlahan sekali itu. Kalau saya tidak salah tahun dasarnya adalah 2018 ya. Jadi dalam berapa tahun hanya meningkat sekian. Ini misal, bukan berarti kita tidak mensyukuri ada peningkatan itu, apalagi petani ini lebih sejahtera. Apakah didukung oleh informasi-informasi lain? Karena kalau kita lihat informasi misalnya terkait dengan apa, kalau Susenas itu kan ada itu kemiskinan di desa berapa gitu ya, pemerataan di antara penduduk miskin ada, Gini rasio ada. Jadi apakah sudah bisa dibuktikan secara itu? Apalagi studi kajian-kajian yang sifatnya lebih mikro. Kan kita bisa mengikuti berita di media ataupun tayangan-tayangan yang langsung nasib petani dan sebagainya. Ya sulit sekali untuk sampai pada kata-kata petani kini lebih sejahtera. Apalagi disebut lebih bahagia. Ini wah, saya kira luar biasa ya ini ya. Nah, kita lanjut baca ini. Kompas tadi mengutip pernyataan Pak Amran. Sekarang Kompas mengutip data dari BPS. Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik menyebutkan potensi produksi beras pada Januari-Oktober 2025 mencapai 31,04 juta ton. Estimasi dari proyeksi Departemen Pertanian Amerika Serikat juga 34,6 juta ton. Capaian itu menempatkan Indonesia sebagai negara dengan produksi beras tertinggi di kawasan ASEAN atau melampaui Thailand dan Vietnam. Kita harus hati-hati ya, kebutuhan konsumsi kita jauh lebih tinggi daripada Thailand dan Vietnam. Jadi mereka bisa mengekspor dengan jumlah yang cukup besar, kita hanya sedikit lebih dari konsumsi gitu loh. Jadi swasembada beras dimaksud ya adalah data makro, bahwa menurut data produksi beras dalam setahun 2025 ini nantinya akan melebihi dari konsumsi. Sebenarnya hal-hal itu terjadi beberapa kali di tahun-tahun yang lama kalau hanya data itu ya. Nah, tapi nyatanya kita tetap impor kan pada saat produksi dibandingkan konsumsi lebih tinggi produksi sedikit. Ini diberitakan lagi soal FAO. Ya itu kan sama dengan data PDB ya, jumlah total ya, karena kita memang penduduknya banyak, lahannya luas, petaninya banyak. Itu bahwa kita terbanyak memproduksi beras, tapi sekali lagi kita bukanlah pengekspor beras yang cukup besar ya. Ada ekspor beras kita itu adalah beras premium ya. Tetapi secara keseluruhan kita lebih banyak mengimpor daripada mengekspor. Bahwa di tahun 2025 impornya menurun, ya belum tentu karena produksi yang banyak. Bisa karena tahun lalu dan tahun 2023 ngimpornya kebanyakan. Itu sebuah hal lain ya. Nah, ini ada lagi pernyataan dari Amran. Dia menyampaikan untuk generasi muda di IKA agar terus menimba ilmu. Kalau ini bagus ya, saya kira memang ini pernyataan yang sebagai alumni dia menyemangati, kita tidak mempermasalahkan itu. Lalu juga dosen digitukan, ya harus mengambil peran strategis juga tidak ada masalah. Tapi saya ulangi sekali lagi, ketika di hadapan para sivitas akademika Unhas lalu seolah ingin bahwa saya Menteri Pertanian belum setahun sudah membuat perubahan-perubahan yang sangat besar dan mengarahkan swasembada beras. Ini pernyataan-pernyataan yang betul-betul harus dicermati berdasarkan data. Ingat, kanal ini juga sudah pernah membacakan bahwa data BPS tentang produksi beras justru dipertanyakan oleh Badan Pangan Nasional. Itu sebuah lembaga setara kementerian ya. Coba Menteri Pertanian mengutip BPS dengan gagah, berani gitu. Bappenas mengatakan data itu mohon dicek lagi di lapangan karena persediaan beras di pasar itu tampak langka selama beberapa waktu, terlepas dari beberapa waktu ini sudah diselesaikan. Loh, berarti produksinya nggak sebesar itu. Umpama data BPS itu, dan saya termasuk orang yang biasa yang mengutip BPS, karena menurut saya BPS cukup konsisten dalam hal beberapa data, itu produksi tahun 2025 itu bukanlah produksi terbesar, lebih banyak 2018. Ini hanya relatif setara dengan 2019. Nah,
Mengapa dia seolah-olah meningkat pesat? Karena 2024 kita mengalami penurunan. Ya kalau turun di tahun sebelumnya, tahun ini naik, kita harus mendiskon dengan penurunan tahun itu. Nah, sekali lagi bahwa produksi beras itu melampaui konsumsi beras, itu data yang berulang kali terjadi pada tahun-tahun tertentu. Tidak menunjukkan bahwa kita swasembada beras itu harus sustain dan cukup jaraknya, mungkin kita ngimpornya juga banyak, dan jangan lupa informasi tentang kelangkaan beras itu bisa berulang kembali. Nah, artinya juga swasembada itu tidak hanya jumlah agregat dengan konsumsi agregat, tapi bagaimana penyebarannya di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua juga, apakah harganya terjangkau oleh petani? Betul, ketika NTP tadi kita berharap petani memiliki penerimaan yang lebih besar. Itu pertanyaan lain lagi. Benarkah harga gabah lalu harga beras yang tinggi itu dinikmati oleh petani? Ya tentu ada ya, tetapi lebih banyak mana petani dengan soal keuntungan yang diperoleh oleh pelaku lain dalam perdagangan beras. Ya. Nah tadi kan sudah dikatakan ada soal mafia pangan. Intinya saya tidak membantah seluruh pernyataan Menteri Pertanian ini, tapi untuk kesekian kalinya ya Menteri Amran menahan diri ya untuk tidak menyampaikan glorifikasi sehingga menimbulkan persepsi bahwa kita benar-benar sudah tidak banyak masalah lagi dengan beras ini. Ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan yang meningkat kepada pemerintah, khususnya kepada Kementerian Pertanian.